Pada bulan Oktober 2022, tepatnya 2 bulan yang lalu, seorang ayah mendatangi kantor polisi Delhi, India, untuk melaporkan bahwa anak perempuannya menghilang setelah mendapat kabar dari salah satu teman putrinya yang mengatakan bahwa putrinya sudah lama tidak bisa dihubungi. Dari laporan tersebut, polisi memulai pencarian. Dari hasil pencarian polisi, akhirnya diketahui bahwa wanita tersebut bukan sengaja menghilang, melainkan telah dihilangkan nyawanya. Dan yang lebih membagongkan lagi, wanita ini telah meninggal sejak bulan Mei 2022. Dia adalah Shraddha Walkar. Shraddha Walkar merupakan wanita berusia 27 tahun yang pernah tinggal di kota Evershine di Vasai Timur, Maharashtra, India. Shraddha sempat tinggal bersama ibunya bernama Suman Madan Walkar yang telah meninggal dunia di tahun 2020 dan saudara laki-lakinya yang bernama Srijay Walkar. Sedangkan sang ayah, Vikas Madan Walkar, diketahui telah berpisah dengan ibunya, jadi mereka tidak tinggal serumah dengan sang ayah. Shraddha pernah bekerja sebagai customer service dari tahun 2017 hingga 2018. Kemudian di tahun 2018 hingga 2020, dia bekerja sebagai sales manager di sebuah sport shop di Mumbai. Namun di tahun 2020 itu dia berhenti bekerja dikarenakan pandemi, kemudian mengikuti ujian media program dan bergabung dengan perusahaan IT di mana dia dipromosikan menjadi tim leader customer service representatif. Kelihatannya, Shraddha merupakan wanita pekerja keras dengan karir yang cukup baik. Tak hanya sukses dalam karirnya, rupanya Shraddha bisa dibilang sukses dalam mencari pasangan. Pada tahun 2018, lewat aplikasi kencan online Bumble, dia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Aftab Ponawala yang bertepatan tinggal di area yang sama di Mumbai. Aftab merupakan food blogger dan juga bekerja sebagai graphic designer. Dari pertemuan di aplikasi online dating itu, mereka awalnya memulai hubungan pertemanan hingga akhirnya resmi berpacaran di tahun yang sama. Namun sayangnya, hubungan dua sejoli ini tidak mendapat restu dari orang tua Shraddha. Alasan kedua orang tuanya tidak menyetujui hubungan ini karena adanya perbedaan keyakinan. Shraddha merupakan seorang Hindu, sedangkan Aftab seorang Muslim. Intinya, keluarga Shraddha tidak mengizinkan anaknya menikah dengan seseorang yang berasal dari kasta lain, apalagi dari agama yang berbeda. Meski tidak mendapatkan restu, pasangan ini tetap mempertahankan hubungan mereka. Diketahui, Shraddha dan Aftab mulai hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sejak tahun 2019. Mereka sempat liburan ke Himachal Pradesh, kemudian memutuskan untuk pindah ke Delhi pada Mei 2022 dengan menyewa sebuah apartemen 2 kamar di wilayah Chhatarpur, Pahadi. Sepertinya semua berjalan lancar meski tanpa ikatan pernikahan. Ayah Shraddha tidak mengetahui bahwa putrinya telah pindah ke Delhi. Yang hanya dia tahu bahwa putrinya bersama Aftab. Beberapa bulan kemudian, salah satu temannya menyadari bahwa sejak Juni, Shraddha sudah tidak bisa dihubungi. Beberapa kali dia mencoba menelpon, menghubunginya lewat sosial media, namun tidak pernah ada respon dari Shraddha. Merasa khawatir, temannya itu pun menghubungi ayah Shraddha dan melaporkan bahwa Shraddha sudah lama menghilang dan tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, sebagai seorang ayah yang walaupun hubungan mereka tidak baik dikarenakan penolakan akan hubungannya dengan Aftab, tetap saja dia merasa khawatir. Ayahnya pun melaporkan ke pihak kepolisian atas menghilangnya Shraddha. Atas laporan itu, polisi langsung bergerak untuk melakukan pencarian. Orang pertama yang ditanyai tentu saja Aftab. Polisi menghubunginya via telepon dan menanyai di mana keberadaan Shraddha. Menurut keterangan, Aftab mengklaim bahwa dia sudah tidak lagi berhubungan dengan Shraddha. Setelah terjadi pertengkaran, Shraddha pergi meninggalkan apartemen pada 22 Mei dan kini dia tinggal seorang diri. Dia juga menambahkan bahwa sejak saat itulah Shraddha sudah tidak dapat dihubungi lagi. Polisi mulai melacak jejak digital Shraddha. Menurut keterangan dari salah satu temannya, pada tanggal 31 Mei dia masih berkomunikasi via chat Instagram dengan Shraddha. Terobosan terbesar datang ketika polisi menemukan laporan bank dari pasangan tersebut. Dari laporan itu menunjukkan bahwa adanya transaksi transfer sebesar Rp54.000 dari akun Shraddha ke akun bank Aftab pada tanggal 26 Mei. Hal ini menunjukkan bahwa Aftab telah berbohong atas pernyataannya yang menjelaskan bahwa dia sudah tidak berkomunikasi dengan Shraddha sejak 22 Mei. Asisten Inspektur Sachin Sanap yang merekam pernyataan Aftab datang ke Delhi untuk bertemu dengannya secara langsung. Sanap merasa ada kejanggalan dengan pernyataan Aftab. Atas kecurigaan inilah, polisi melakukan tes poligraf kepada Aftab.
Setelah dicecar dengan segala pertanyaan dan bukti yang polisi dapatkan, tak menunggu lama Aftab mulai putus asa dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari sinilah terungkap siapa Aftab yang sebenarnya. Dari pengakuan Aftab, diketahui bahwa mereka baru saja pindah ke apartemen di Delhi pada 15 Mei 2022. 3 hari kemudian pada tanggal 18 Mei, terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Pertengkaran itu dipicu karena kecurigaan Srada bahwa Aftab telah berselingkuh. Juga dalam pertengkaran itu diketahui bahwa Aftab sempat mengatakan kepada Srada bahwa dia tidak akan menikahinya. Puncak dari pertengkaran itu, Aftab mencekik Srada hingga tewas. Namun Aftab mengaku semua yang terjadi adalah bersifat spontan atau ketidaksengajaan. Meski begitu, Aftab sempat berkata ke pihak penyidik bahwa meskipun dia dihukum mati karena telah membunuh Srada, dia tidak akan menyesal karena dia akan dikenang sebagai pahlawan ketika dia berjalan ke surga. Hal yang mengerikan dari kasus ini adalah, setelah Srada tewas, pria itu membeli pisau dan freezer. Dia menggunakan pisau itu untuk memotong tubuh kekasihnya menjadi 35 bagian. Lalu dia membungkus bagian tubuh yang sudah dia potong itu ke plastik polybag, kemudian menyimpannya ke dalam freezer. Semenjak itu, Aftab mengambil alih Instagram Srada dan berkomunikasi dengan teman-temannya melalui DM untuk memberi kesan bahwa Srada tetap aktif dan baik-baik saja hingga dia berhenti melakukan hal itu pada tanggal 9 Juni. Aftab kemudian beberapa kali melakukan perjalanan ke bagian hutan Chatarpur untuk membuang beberapa potongan tubuh Srada. Untuk menghilangkan bau busuk di apartemennya, Aftab membeli pengharum ruangan, agar batis atau dupa, dan bunga rampai. Dari keterangan itu, polisi mulai melakukan pencarian di hutan Chatarpur, di mana bagian tubuh Srada dibuang. Mereka menemukan sekiranya 10-13 potong tulang yang diduga milik Srada. Polisi juga menemukan noda darah di dapur apartemen yang kemudian sampelnya akan dicocokkan dengan DNA ayah Srada. CCTV di area dekat hutan dan apartemen pun mulai dikumpulkan pihak kepolisian untuk melihat siapa saja orang yang Aftab temui akhir-akhir ini. Polisi menduga ini merupakan kasus penghilangan nyawa yang direncanakan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Srada dan Aftab pertama kali bertemu di aplikasi kencan Bumble. Polisi mulai melacak profilnya dan mencari tahu apakah ada wanita lain yang dia temui melalui aplikasi itu yang mungkin menjadi alasan Aftab tidak mau menikahi Srada atau bahkan ingin menyingkirkannya dengan menghilangkan nyawa Srada. Pada saat menjalani tes poligraf, pria berusia 28 tahun itu mengaku pernah menjalin hubungan dengan beberapa gadis. Dilaporkan, Aftab mengaku ke para investigator bahwa dia telah menjebak hampir 20 gadis Hindu di aplikasi Bumble. Dia mengaku bahwa dia memikat para gadis itu dalam hubungan percintaan. Polisi kemudian mewawancarai seorang wanita yang merupakan psikolog yang sempat berkencan dengan Aftab kira-kira seminggu setelah kejadian penghilangan nyawa terhadap Srada. Wanita itu menyerahkan cincin pemberian dari Aftab yang diyakini polisi bahwa cincin tersebut milik dari Srada. Dari pengakuannya, dia sama sekali tidak menemukan kejanggalan di apartemen itu. Dia juga menjelaskan bahwa pada saat itu Aftab bersikap normal dan sangat perhatian. Ada juga kesaksian dari beberapa teman Srada yang mengatakan bahwa hubungan asmara antara pasangan itu sangatlah toksik. Diketahui sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Terungkap juga bahwa Srada pernah menuliskan surat keluhan ke pihak kepolisian atas tindak kekerasan yang dilakukan Aftab terhadapnya. Tak hanya teman-temannya, ayah Srada juga pernah mendengar langsung keluhan putrinya saat mereka bertemu di tahun 2020 ketika ibunya meninggal. Srada menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sering mendapatkan kekerasan dari Aftab. Ayahnya beberapa kali menasihati dan menyarankannya untuk meninggalkan pria itu, namun setelah Aftab meminta maaf ke Srada, mereka pun kembali damai dan menjalin hubungan toksik itu lagi. Hal ini membuat ayahnya marah, kecewa dan tidak berkomunikasi lagi dengan Srada, hingga dia mendapatkan kabar bahwa putrinya itu menghilang. Hati orang tua mana yang tidak hancur mengetahui bahwa darah dagingnya dihabisi oleh orang terdekatnya dengan cara sekeji itu. Keluarga Srada menuntut agar si pelaku dihukum seberat-beratnya. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus ini serta mencari bukti lebih banyak lagi. Telah dilaporkan ke pihak pengadilan bahwa 80% penyelidikan mereka telah selesai.
Sayangnya, tidak ada barang milik Serada yang ditemukan di apartemen itu, dan menurut penyidik, beberapa bukti mungkin telah hilang dikarenakan kejadiannya terjadi pada Mei dan baru terungkap pada bulan November. Selain itu, tulang-tulang yang ditemukan di semak-semak belum dapat dipastikan identitasnya, dan beberapa laporan menyebutkan kualitas temuan itu mungkin rusak karena ditemukan beberapa bulan setelah insiden. Polisi berusaha menyisir pinggiran kota untuk mencari pisau yang digunakan pelaku saat memotong bagian tubuh korban. Bagi beberapa pihak, kasus ini terkesan sangat bertele-tele. Salah satunya pensiunan pejabat polisi Vikram Singh mengatakan, sebenarnya ada banyak bukti yang bertebaran, hanya penyidik terampillah yang akan menguak kasus ini. Kadang dibutuhkan waktu untuk menemukan senjata yang dipakai dalam kasus kejahatan, tapi jika sudah ditemukan tetes darah, air liur, atau potongan daging, harusnya mereka bisa dengan mudah mengungkap kasus ini. Tidak hanya kritikan dari mantan pejabat polisi, kritikan lain datang dari masyarakat. Kemarahan publik pun tumpah ke jalan-jalan. Para pendemo membakar orang-orangan yang dibuat mirip Aftab Ponawalah, seraya mendesak hukuman yang berat untuknya. Semoga pelaku dapat diadili dengan seadil-adilnya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa restu orang tualah yang menjadi jalan lapang bagi keberhasilan anak-anaknya. Sekian kisah kali ini, dan banyak sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terupdate dari channel ini. Stay healthy, be safe, and see you in my next video.